Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Siddharta. Kali ini saya akan membahas terkait dengan pelaporan perpajakan SPT tahunan yang diperpanjang. Yuk, simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ya. Jadi tahun ini cukup menarik teman-teman ya. Tahun 2024 cukup menarik. Kenapa? Karena kita akan lapor SPT di bulan Maret akhir anyway ya. Tapi di akhir Maret itu ternyata teman-teman ada beberapa libur yang berdekatan ya, di mana hari Jumat itu adalah hari Good Friday atau wafatnya Isa Al-Masih ya menurut agama Kristiani dan Katolik ya. Dan hari Minggunya ada Easter ya, jadi hari Paskah, kebangkitan dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, so ini menarik teman-teman, karena kenapa? Karena ada dua libur itu mengakibatkan hari pelaporan pajak terakhirnya kecepet. Ya, harusnya kan Jumat. Kan mestinya gitu, karena hari normal kan hari kerjanya kan Jumat. Nah, tapi karena ada libur, maka akan dimundurkan ke hari Senin. Ya, jadi batas akhirnya itu akan dimundurkan ke tanggal 1 April by the way. Ya. Nah, ini yang menarik teman-teman, bahwa kita punya waktu lebih panjang sedikit ya. Jadi bukan diperpanjang secara harafiah, tapi karena waktunya aja ada libur itu ya, yang mengakibatkan kita akhirnya waktunya dimundurin dikit untuk laporan perpajakan. Tapi teman-teman yang perlu di-note di sini teman-teman ya, kita jangan berusaha untuk melaporkan pajak Anda atau SPT Anda di akhir-akhir tanggal ya, karena saya melihat banyak orang-orang itu yang lapor SPT itu mesti mepet-mepet. Nggak tahu kenapa mereka senangnya mepet-mepet. Mungkin termasuk Anda juga gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ngerjakan yang lain dulu, habis itu akhirnya Anda mepet gitu ya. Nah, yang khawatir teman-teman, ketika Anda melaporkan mepet, ini sering kali nih ya, website perpajakan itu sering down ya, karena sekarang kita nggak bisa melaporkan lagi via hard copy ya. Teman-teman harus melaporkan submit SPT lewat e-filing ya. Nah, di mana e-filing ini kuota gitu ya untuk orang key in masuk gitu ya. Meskipun sudah diperbesar oleh perpajakan kuotanya, tapi sering kali teman-teman tetap aja mesti di akhir-akhir tuh masih lama, lemot lah, delay lah gitu ya, submitnya lambat lah dan sebagainya. Nah, so teman-teman, yang sering terjadi kalau Anda lambat, Anda akan menunda, akhirnya lupa. Akhirnya baru disubmit di awal April ya, di tanggal 2, tanggal 3 ya, setelah semua selesai ya. Nah, boleh sih Anda laporkan, tidak apa-apa. Tapi yang perlu Anda perhatikan apa? Ketika Anda lupa melaporkan, ya telat melaporkan, ini ada denda ke teman-teman ya. Dendanya yang nggak besar memangnya, tapi kan cukup lumayan ya buat makan bakmi lumayan kan. Jadi Anda mesti pikirkan ya, jangan sampai Anda terlambat ya. Saran saya sih harusnya bulan-bulan ini Anda sudah mulai laporin, jangan sampai nunggu ya. Kalau perlu awal-awal sudah Anda laporin ya. Terus apa yang perlu Anda perhatikan, dan juga perlu Anda teman-teman perlu pahamin ya. Sering kali saya lihat teman-teman yang melaporkan pajak ya, kalau saya sering dapatin konsultasi private, karena kan kita punya YouTube ini kan juga cukup lumayan ya. Banyak teman-teman yang bingung, mereka cari saya lewat Instagram gitu ya, DM, lalu tanya nomor telepon atau hubungi ke konseling langsung. Nah, akhirnya minta janjian konsultasi private dengan saya. Nah, ketika saya lihat teman-teman, seringkali teman-teman waktu buatin SPT itu banyak yang keliru, ya banyak salahnya ya. Jadi karena nggak paham terkait dengan bagaimana membuat SPT yang benar. Dan yang paling sering juga teman-teman, seringkali itu nggak ngurusin soal harta. Ya, jadi hartanya dibiarin terus gitu ya. Pokoknya lapor aja gitu ya, tapi nggak ngerti. Nah, so ini yang perlu teman-teman perhatikan, gimana sih supaya Anda jangan sampai lapor SPT tapi Anda salah ya. So ada beberapa tips yang mungkin teman-teman perlu perhatikan terkait dengan membuat SPT ya, saya jelaskan ke Anda ya. Nah, pertama-tama teman-teman yang mau membuat SPT tahunan, sekarang yang perlu teman-teman lakukan, saran saya teman-teman harus buat kertas kerja ya. Kertas kerja itu gimana? Jadi gini, Anda harus tahu dulu harta Anda di tahun kemarin itu apa. Ya, jadi Anda buat dulu, oke, harta saya di tahun kemarin itu apa aja ya, sesuai dengan yang Anda sudah laporkan di tahun 2022. Misal, Anda punya uang tunai, Anda punya tabungan, Anda punya deposito ya, Anda punya stok barang. Nah, itu juga masukin teman-teman ya. Stok barang kalau Anda masih perorangan, stok barang masih pakai harta Anda. Anda punya saham, Anda punya kripto, Anda punya apa lagi? Misalnya Anda punya properti ya, Anda punya motor dan sebagainya. Anda masukkan ya. Nah, untuk aset yang bukan liquid ya, misalnya kayak motor, kayak Anda beli
saham gitu ya. Kalau Anda kayak misalnya Anda beli rumah gitu ya. Nah, itu teman-teman itu harus ditulis mengikuti harga beli yang lama. Jadi Anda jangan nulis sesuai dengan harga sekarang. Itu Anda bisa kacau. Jadi Anda kalau aset yang tidak liquid, itu Anda hitung sesuai dengan harga beli yang lama. Ya, mobil, kendaraan, rumah, saham, bitcoin, kripto itu semua pakai harga lama, harga beli. Ya, tapi kalau aset yang liquid seperti uang tunai, deposito, tabungan, nah itu Anda masukkan sesuai dengan harga baru. Terus teman-teman, jangan lupa juga Anda memasukkan komponen terkait dengan hutang. Ya, kalau memang Anda punya harta, Anda punya hutang. Ya, jadi Anda tahu, oh harta saya misalnya nih, harta saya 1 miliar, ya, hutang saya 200 juta. Maka sebenarnya aset bersih Anda adalah 800 juta. Oke, jadi Anda buat kertas kerja dulu itu, Anda tahu dulu harta Anda berapa, hutangnya berapa, terus Anda hitung aset bersih Anda berapa. Ya, nah setelah itu teman-teman, Anda hitung dulu penghasilan Anda berapa. Anda hitungin semua rekap penghasilan yang dari penghasilan final lah, ada penghasilan yang pribadi lah, atau yang UMKM lah, I don't know ya, masukin semua. Ya, terus habis itu teman-teman, Anda masukin dulu ya, masukin dulu. Terus Anda hitung pajaknya Anda ya. Kalau teman-teman mungkin harus tahu cara hitung pajak ya, ada macam-macam caranya. Tapi mungkin Anda hitung dulu, misalnya Anda bisa pakai, oh ternyata Anda pakai UMKM final ya, berarti udah nggak perlu Anda pusingin ya. Tapi kalau Anda pakai yang tarif normal ya, di mana PPh-nya 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%, itu untuk pribadi Anda ya. Anda hitung dulu, oh saya ini normanya berapa ya, lalu kira-kira saya ini pajaknya berapa. Ketemu nih pajaknya ya. Habis itu Anda hitungin lagi, Anda rekapin ya. Misal saja Anda punya bukti potong dari pihak lain ya, Anda punya PPh 21 yang diterima dari pihak lain, Anda punya bukti pemotongan angsuran PPh 25 sudah Anda bayar dan sebagainya ya. Nah, so dari Anda punya pajaknya berapa, Anda kurangin dulu sama bukti potong PPh 21 yang Anda terima. Plus PPh 25 yang sudah Anda bayar. Ya, PPh 25 itu angsuran tiap bulan ya. Sisanya teman-teman baru Anda bayar ke perpajakan. Oke? Nah, sampai sini ini baru level langkah 2 ya. Langkah ketiga, jadi dari yang pertama Anda punya harta tahun kemarin berapa, yang kedua Anda punya pembayaran pajak berapa, yang ketiga Anda hitung dari penghasilan tadi dikurangin pajak ya. Nah, Anda perlu pertimbangkan juga biaya hidup Anda sebenarnya berapa tiap bulan. Oke, jadi Anda hitung, oh biaya hidup saya setiap bulan berapa? Nah, Pak saya lupa Pak ya, Anda kira-kira aja. Misalnya, oh ternyata saya punya istri, anak 2, sekolah ya 1 bulan saya punya pengeluaran kira-kira ya 8-10 juta misalnya ya. Atau misalnya hemat lagi, misalnya saya keluar cuma 5-6 juta ya, terserah Anda kan. Anda lihat kondisi orang kan masing-masing kantongnya. Nah, dari sana teman-teman Anda kurangin. Jadi penghasilan tadi dikurangin pajak, dikurangi biaya hidup Anda ya 1 tahun, baru ketemulah adalah potensi penambahan aset yang Anda dapatkan daripada penghasilan Anda. Nah, dari situ Anda baru rekapin lagi di langkah terakhirnya. Anda rekapin, oh ternyata harta akhir tahun saya itu berapa ya. Oh ternyata saya yang dulu punya tabungan 100 juta sekarang jadi 500 juta gitu ya. Oh 1 miliar yang deposito sekarang tinggal 800 juta. Dan itu kan berubah dari tahun kemarin ya. Anda total semua teman-teman. Berapa harta Anda di tahun ini akhir tahun ya 2023 karena tahun 2023 berapa harta Anda rekap semua plus Anda rekap juga utang Anda ya. Kalau yang awal tadi di tahun 2022 Anda punya misalnya harta bersih 800 juta karena ada 1 miliar sama 200 juta ya utangnya, jadi harta bersihnya 800 juta. Tahun ini Anda lihat berapa? Oh ternyata harta bersih saya adalah misalnya 1 miliar ya ketambahan 200 juta. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, penambahan 200 juta tadi itu apakah sinkron dengan penghasilan tadi yang sudah dikurangin biaya dan sebagainya. Nah ini teman-teman harus sinkron. Pertanyaan gini, kenapa sih Pak saya harus membuat seribet itu ya? Karena memang kondisinya ini gini ya. Saya ngajarin teman-teman satu hal yang terstruktur ya. Karena saya sering lihat banyak orang yang membuat SBT itu tidak pernah membuat kertas kerja yang baik. Akhirnya apa? Di akhir tahun mereka hanya menulis harta seingatnya, atau yang paling parah adalah harta yang tahun lalu ditulis ulang. Padahal kenapa teman-teman? Anda sudah bayar pajaknya kan baik ya. Kalau Anda ngikutin YouTube saya selalu ngajarkan teman-teman untuk membayar pajaknya yang legal ya, tapi harus hemat gitu ya, legal dan hemat. Nah, udah bayar pajaknya legal, sudah bayar pajaknya baik. Nah, sayang saya harta Anda
SPT Anda harus dihitung yang benar. Harus dilaporkan yang sebenar mungkin. Kalau ada harta nambah 200 juta, ya tambahkan juga di harta Anda 200 juta. Ya, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah, by the way, yakin dan percaya teman-teman mungkin tidak semua orang bisa paham untuk membuat laporan pajak yang baik. Ya, untuk itu saya sudah membuatkan video khusus untuk Anda, pelatihan khusus untuk Anda bisa mahir pajak. Ya, jadi orang yang belajar di mahir pajak, saya yakin dan percaya sebentar aja Anda belajar, Anda luangin waktu Anda 1-2 hari lah untuk Anda belajar di video mahir pajak ya. Anda bisa benar-benar membuat SPT dengan baik. Ya, jadi Anda nggak perlu cari pihak ketiga, Anda kerjakan sendiri aja, udah hemat sekali ya. Anda kerjakan sendiri, submit sendiri ya, lapor sendiri ya, dan yang pasti Anda tahu cara ngitungnya dan benar. Ya, so Anda kalau mau tahu silakan Anda cek di bawah, di bawah Anda tinggal belajarin, nggak waktu yang lama, 2-3 hari kalau Anda mau niat belajar, selesai ya, dan Anda bisa buat laporan pajak sebelum akhir bulan. Ya, sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau yang suka dengan videonya silakan di like dan di share ke teman-temannya yang lain, dan di subscribe supaya teman-teman juga bisa nontonin saya terus. Ya, sekian, semoga teman-teman sehat, semangat, diberkati dan bahagia. Bye-bye.